Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 701. Bertemu di tengah jalan. Pengumuman. Mendengar perkataan Ji Xiaozi dan melihat ekspresinya yang sedikit serius, Luo Xiu pun mengerutkan alisnya. Di kota bulan bintang, daerah yang paling ramai adalah pusatnya, di mana terdapat sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini sering menjadi tempat para kultivator bela diri melakukan transaksi, sehingga selalu dipenuhi banyak orang. Di salah satu sudut alun-alun tersebut, ada sebuah pengumuman yang sangat mencolok. Setiap orang yang lewat hampir pasti dapat melihatnya. Luo Xiu dan Ji Xiaozi bersama-sama menuju alun-alun. Ketika Luo Xiu melihat isi pengumuman itu, aura pembunuhan langsung terpancar dari tubuhnya, seolah-olah api kemarahan akan segera meledak. Isi pengumuman itu sangat jelas, Sekte Abadi Tianyun telah mengetahui identitasnya dan memerintahkannya untuk datang ke Gunung Tianyun dalam waktu 15 hari. Jika tidak, ia harus menanggung konsekuensinya. Mengenai konsekuensi tersebut, Luo Xiu tidak perlu berpikir panjang. Ia tahu mereka pasti akan menggunakan orang tua dan keluarganya sebagai ancaman. Guru akan menemanimu ke Gunung Tianyun, suara Ji Xuankong terdengar di telinga Luo Xiu, perlahan menenangkan amarahnya yang menggelegak. Saat ini, Ji Xuankong tampak seperti orang biasa tanpa kekuatan apapun. Sebagai seorang guru besar alkimia ilahi yang paling misterius di dunia, ia jarang muncul di depan umum, apalagi sejak mengurung diri di lantai 2 gedung Pil Xuankong selama 80.000 tahun tanpa pernah keluar. Namun kini, setelah menerima Luo Xiu sebagai muridnya, ia kembali muncul ke dunia fana. Dalam pergantian generasi selama 80.000 tahun, hampir tidak ada orang yang dapat mengenali siapa dia sebenarnya. Siapa yang akan mengira bahwa seorang guru besar alkimia ilahi ini akan berdiri di alun-alun kota bulan bintang, berjalan di tengah-tengah kerumunan kultivator bela diri biasa. Gunung Tianyun adalah lokasi markas Sekte Abadi Tianyun. Karena keberadaan Pavilion Tianlu, setiap dunia besar hanya bisa memiliki satu sekte tingkat kekaisaran. Meskipun Sekte Tianyun memiliki seorang ahli tingkat kaisar dewa, mereka tidak bisa disebut sebagai sekte kekaisaran, melainkan hanya sekte tingkat dewa agung. Bedanya, sekte tingkat dewa agung yang memiliki ahli tingkat kaisar dewa disebut sebagai tempat suci tingkat dewa agung, yang merupakan kekuatan tertinggi kedua setelah sekte kekaisaran. Di bawah kekuatan sekte kekaisaran adalah tempat suci, yang jumlahnya sangat terbatas di setiap dunia besar, seperti halnya kelangkaan para kaisar dewa. Monster pelahap dewa-dewa. Saat meninggalkan kota bulan bintang menuju Gunung Tianyun, Luo Xiu mengeluarkan monster kuno pelahap dewa untuk digunakan sebagai tunggangan. Bahkan Ji Xuankong yang telah banyak melihat hal-hal menakjubkan pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di masa kuno, umat manusia belum menjadi penguasa utama alam semesta. Penguasa tertinggi saat itu adalah monster kuno bintang yang menguasai galaksi. Setiap individu dari spesies ini sangat kuat, mampu menelan bintang dan bulan, serta membawa kehancuran besar bagi manusia, ras iblis, dan ras monster. Namun, seiring waktu, manusia, iblis, dan monster berkembang pesat dan individu-individu kuat mulai bermunculan. Monster kuno pemakan bintang, yang kuat secara individu tetapi lambat berkembang biak, mulai tersingkir dari sejarah. Dari zaman kuno hingga sekarang, waktu yang telah berlalu sangatlah lama, bahkan lebih lama dari masa ketika Kaisar Dewa pertama muncul. Selama periode yang begitu panjang, monster kuno bintang yang sejak awal sulit berkembang biak hampir sepenuhnya punah. Meskipun masih ada monster kuno pemakan bintang yang muncul sesekali, pelahap dewa, yang dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka, telah lama menghilang selama miliaran tahun. Monster pelahap dewa-dewa yang legendaris, yang dapat berevolusi tanpa batas, Ji Xuankong bergumam dengan nada penuh kekaguman. Di masa kuno, pelahap dewa adalah penguasa sejati alam semesta. Apakah pelahap dewa benar-benar sekuat itu? Ji Xiaozi bertanya, terkejut melihat reaksi kakeknya. Ia tahu bahwa sangat jarang sesuatu dapat membuat kakeknya terkesan. Tentu saja, pelahap dewa bukan hanya kuat, tetapi luar biasa kuat, Ji Xuankong menghela napas. Di masa kuno, alam semesta berbeda dengan sekarang. Pelahap dewa bisa menelan kehidupan tanpa batas dan tumbuh dengan sangat cepat. Jauh lebih kuat dibandingkan monster penelan bintang. Namun, seiring berjalannya waktu, alam semesta berubah. Pelahap dewa kini hanya bisa tumbuh dengan menelan inti ilahi, sehingga mereka semakin dibenci oleh berbagai ras. Setiap kali muncul, mereka langsung dimusnahkan, hingga akhirnya mereka punah. Menurut Ji Xuankong, meskipun kecepatan evolusi pelahap dewa tidak secepat di masa kuno, kemampuan evolusi tanpa batas mereka tetap ada.
Namun, untuk membesarkan pelahap dewa hingga mencapai potensi penuhnya sangatlah sulit, karena semakin kuat pelahap dewa, semakin sulit menemukan inti ilahi untuk mereka makan. Jika Luo Xiu ingin memberikan inti ilahi untuk pelahap dewa agar berevolusi, itu akan menyebabkan pembantaian besar-besaran. Namun, kepribadian Luo Xiu tidak memungkinkan ia melakukan hal tersebut, karena ia tidak akan tega membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisi pribadi. Tiba-tiba, pandangan Luo Xiu tertuju pada gunung di kejauhan. Gunung itu adalah sebuah puncak bersalju yang menjulang tinggi, diselimuti salju putih abadi. Di puncaknya, seorang wanita berbaju merah berdiri anggun di tengah badai salju, seperti seorang peri tanpa celah yang akan terbang ke langit. Di samping wanita berbaju merah itu, berdiri seorang lelaki tua berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam suram. Ia adalah Qilao, orang yang ditempatkan oleh Liu Xiahan untuk mendampingi wanita itu. Wanita berbaju merah itu adalah Hong Fei, atau dikenal juga sebagai Yan Yuer. Namun, ia telah melupakan segalanya, hanya mengingat bahwa namanya adalah Hong Fei. "Nona, dia sudah datang," kata Qilao sambil menatap jauh ke langit, di mana seekor monster hitam terbang mendekat. Itu adalah pelahap dewa yang membawa Luo Xiu. Hong Fei juga melihatnya dan tahu siapa yang dimaksud Qilao. Kali ini, ia dan Qilao berada di puncak gunung ini atas perintah gurunya, Liu Xiahan, untuk menyergap dan membunuh orang itu. Roar! Pelahap dewa dengan cepat mendekat. Wujudnya yang besar dan menyeramkan memancarkan aura mengerikan. Kini, pelahap dewa telah mencapai tingkat dewa raja, dan sebagai monster kuno terkuat di tingkat yang sama, auranya saja cukup untuk menekan siapapun di bawah tingkat dewa kaisar. Hong Fei pun merasakan tekanan ini. Meskipun ia berada di tingkat dewa raja tingkat ke-7, dengan bakat luar biasa dalam hukum api, kekuatannya dapat menyaingi setengah langkah dewa kaisar. Karena itulah Liu Xiahan begitu menghargainya. Apa itu monster buas? Hong Fei bergumam dengan ekspresi serius. Jika pertarungan terjadi, ia tidak yakin bisa mengalahkan monster raksasa yang belum pernah ia dengar ini. Ini adalah monster pelahap dewa-dewa, peringkat pertama di antara monster kuno bintang. Ekspresi Qilao di sampingnya menjadi serius. Sebagai orang kepercayaan Liu Xiahan, ia mengetahui insiden tentang pecahan sari cahaya abadi beberapa waktu lalu. Salah satu kultivator dari dunia bawah yang mencuri pecahan itu memelihara seekor monster pelahap dewa-dewa muda. Namun, saat itu, monster pelahap dewa-dewa tersebut hanya berada pada tingkat dewa iblis. Kini, ia telah mencapai tingkat dewa raja. Qilao menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu monster pelahap dewa-dewa dan segera menyadari 3 sosok yang berdiri di atas kepalanya. Sosok pemuda berbaju hitam itu tidak diragukan lagi adalah orang yang diperintahkan oleh pemimpin muda sekte untuk ditangkap. Sedangkan sosok pria tua dan gadis muda yang bersamanya sama sekali tidak menarik perhatian Qilao. Monster pelahap dewa-dewa melayang di udara, mengitari puncak gunung bersalju. Tatapan tajamnya tertuju pada sosok berbaju merah. "Apakah kau adalah Sura?" tanya Hong Fei sambil mendongak, bertatap mata dengan Luo Xiu. "Apakah kau tidak ingat?" Nada suara Luo Xiu terdengar penuh keharuan. Ia sudah menyadari bahwa Yan Yuer telah kehilangan ingatannya, dan penyebab semua ini jelas adalah perbuatan Liu Xiahan. "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengerti kenapa kau berkata seperti itu." Hong Fei mengerutkan alisnya. "Mengapa kau membunuh Xiao Fei?" "Karena dia ingin merebut istriku. Dia pantas mati." Melihat Yan Yuer yang kini tidak mengenalnya lagi, hati Luo Xiu dipenuhi kebencian mendalam terhadap Liu Xiahan. Nada bicaranya berubah tajam, penuh dengan niat membunuh. "Kurang ajar!" Qilao berteriak marah, lalu menyerang dengan cepat. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari salju dan es di puncak gunung menjulang tinggi, menutupi langit. "Atas perintah guruku, aku akan menangkapmu," kata Hong Fei sambil ikut bergerak. Kali ini, ia tidak menggunakan tombak, melainkan pedang merah menyala. Dengan gerakan yang indah seperti peri yang turun dari langit, ia meluncur secepat kilat ke arah Luo Xiu. Saat itu, Luo Xiu mulai memahami rencana Liu Xiahan. Lawannya sengaja memaksanya pergi ke Gunung Tianyun dengan ancaman, lalu mengatur agar Yan Yuer menghadangnya di tengah jalan. Semua ini dilakukan dengan sikap meremehkan, seolah-olah mempermainkan semut kecil. Ji Xuankong tidak bergerak. Ia ingin melihat apakah muridnya, selain berbakat dalam seni alkimia, juga memiliki kemampuan luar biasa dalam seni bela diri. "Pergi!" Dengan penuh kemarahan, Luo Xiu berteriak lantang. Suaranya mengguncang langit, merobek ruang, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya mampu menghancurkan dunia. Dalam sekejap, Luo Xiu langsung mengerahkan kekuatan penuhnya. Dengan mengenakan jubah perang tingkat dewa kaisar dan memegang pedang tanpa bayangan, ia melesat menyerang tangan raksasa yang terbuat dari es dan salju itu. Di sisi lain, Ji Xiaozi juga berteriak lantang sambil melesat menghadang Hong Fei. Meskipun ia tidak berbakat dalam seni alkimia, di bawah bimbingan Ji Xuankong, kekuatannya cukup luar biasa di antara generasi muda. "Jangan sakiti dia," suara Luo Xiu tiba-tiba terdengar di telinga Ji Xiaozi. Boom! Dalam sekejap, pedang Luo Xiu bertabrakan dengan tangan es raksasa itu.
Di bawah tangan raksasa yang menutupi langit itu, Luo Xiu tampak seperti seekor semut kecil. Namun, bahkan semut pun dapat melawan takdir. Tangan es itu meledak berkeping-keping, dihancurkan oleh satu serangan pedang Luo Xiu. Ji Xuankong, yang biasanya tenang, menunjukkan sedikit keterkejutan. Lawan Luo Xiu adalah Qilao, seorang ahli dengan kekuatan tingkat Dewa Kaisar tingkat keempat. Meskipun bagi Ji Xuankong kekuatan seperti itu tidak lebih dari semut, bagi Luo Xiu, yang auranya hanya berada di tingkat Dewa Raja, Qilao adalah musuh yang hampir mustahil untuk dilawan. Ji Xuankong awalnya berniat untuk turun tangan jika Luo Xiu kewalahan. Namun, ia tidak menyangka Luo Xiu mampu menahan serangan Qilao. Boom! Api hitam meledak dari tubuh Luo Xiu, membara dengan liar. Saat ini, ia tampak seperti seekor singa yang mengamuk, menyerang tanpa rasa takut. Bodoh! Qilao tersenyum dingin sambil melihat Luo Xiu menyerangnya. Baginya, penghancuran tangan es tadi hanyalah masalah sepele, karena itu hanyalah serangan sembarangan dari kekuatannya di tingkat menengah Dewa Kaisar. Qilao melambaikan tangannya. Ribuan bilah es yang tajam melesat seperti hujan pedang, menutupi langit dan bumi. Bilah-bilah es itu terbentuk dari hukum es tingkat 6. Bagi seorang dewa raja biasa, mereka adalah serangan yang mustahil untuk dilawan. Klang, klang, klang. Pedang Wu Ying membentuk layar pedang yang menghancurkan bilah-bilah es menjadi serpihan kecil. Mata Luo Xiu memancarkan kilauan ganas. Dari dantiannya, cahaya gelap muncul dan melesat ke udara, berubah menjadi sebuah bintang raksasa yang seolah memenuhi seluruh langit dan bumi. Bersambung,